Ada Francisca Indriati, FI, salah satu korban penipuan dan juga penggelapan dana yang dilakukan oleh AL atau AC atau terkenal dengan nama Angela Lee, pemirsa. Astaga, nilainya tidak main-main, 3,2 miliar setelah sebelumnya mengalami kasus yang sama juga atau melakukan hal yang sama juga, penipuan tentang penjualan tas-tas branded Kenapa yang sih mewah. dia nggak belajar dari permasalahan di awal? Sudah sempat masuk bui, sekarang kena lagi di kasus yang sama. Penipuannya jadi tuh dia membeli tas kan, dia membeli tas sejumlah tas dari Francisca. Awalnya tuh transaksi itu berjalan dengan lancar. Betul. Namun di tas yang keberapa tuh nggak ada lagi pembayaran itu gitu kan. Pembayarannya dalam bentuk angsuran, baru Iya. dibayar baru sekali, setelah itu ngadat. Astaga. Sisanya ya dikatanya dipakai untuk membayar utangnya. Ya kita nggak ngerti lah. Susah banget kalau sudah ngomongin tentang penjualan dan penipuan dan juga penggelapan. Kita langsung lihat update-annya. 15 tas 3,2 M sisa hutang dia yang belum terbayar ke saya. Iya, dia bilangnya cuman pending bayar aja. Ya pending bayar, dia nggak punya uang, intinya pailit, nggak ada uang, nanti aku cicil ya, aku cicil, tapi nggak dicicil. Siapa yang menyangka bisa tertipu hingga miliaran rupiah oleh seorang teman lama. Pelakunya tak lain dan tak bukan ialah Angela Lee. Lama tak terdengar namanya, sosok selebgram asal Semarang ini tiba-tiba muncul dan menggemparkan dunia maya. Terseret kasus dugaan penipuan modus jual beli tas mewah, Angela Lee ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak beberapa waktu lalu. Sebanyak 15 tas branded yang diraup serta hutang sebesar 3,2 miliar belum dibayarkannya kepada sang korban, Francisca Indriati, sekaligus teman lama sesama penjual tas. Saya kenal Angela memang cukup lama ya. Jadi mungkin 2015 saya kenal dia sebagai seller. Saya percaya hanya sebagai memang sesama seller tuh memang kadang kita percaya ya untuk pinjem barang, untuk jualin semua basicnya trust semua. 2017 mulai dia melakukan pembelian di tempat saya lebih intens nih. Jadi bisa kadang awalnya yang sebulan sekali bisa seminggu sekali, yang awalnya seminggu sekali bisa seminggu 2 kali itu. Awalnya saya nggak terlalu curiga karena pembayaran awal lancar. Jadi setiap transaksi yang dia lakukan itu selalu sistemnya tuh bayar cicilan, entah 3 kali, entah 2 kali, entah 4 kali, tapi semua pembayaran tidak pernah lunas, cicilan itu. Pada saat sekitar 2017 mulai bulan 7, bulan 8 itu sudah mulai kok aneh ya, pembayaran kok telat-telat terus, selalu telat. Sempat tak menaruh curiga, Francisca Indriati dibuat tak berdaya dengan tipu muslihat Angela Lee. Memberi kesan awal pembayaran yang lancar, membuat sang korban menjadi menaruh rasa percaya kepadanya. Namun, semua itu berubah semenjak Agustus 2017 silam, ketika Angela Lee mulai memperhatikan gelagat yang tak benar. Seperti tak melanjutkan cicilan, hingga menjual kembali tas yang sudah dibeli dengan harga yang tak masuk akal di saat belum lunas pembayaran. Angela Lee yang mengaku hanya untuk koleksi pribadi, rupanya memiliki maksud yang berbeda di hadapan para investor, dengan seolah-olah mengaku memiliki bisnis tas mewah. Menjadi korban dengan kerugian yang paling besar, Francisca Indriati menolak tegas opsi yang ditawarkan lawyer pelaku. Ya barang saya belum lunas udah dijual lagi dengan harga yang miring. Nah dari situ tuh saya mulai curiga. Akhirnya teman-teman ngumpul, tahulah memang modusnya si Angela itu minta ke investor seolah-olah dia mau bisnis tas, mintanya begitu. Tapi di depan saya beli tas hanya untuk koleksi pribadi. Jadi gini, pada saat 2017 memang muncul tuh banyak. Tapi lawyernya pada saat itu memberi jalan keluar dengan menebus kembali. Karena gadainya kan murah. Jadi dia menganjurkan menebus kembali. Dan beberapa seller ini banyak yang nebus kembali barangnya. Loh kenapa saya enggak? Karena nominalnya itu enggak kecapai. Saya nominalnya terlalu besar, kalau untuk nebus kembali, loh saya kehilangan uang berapa lagi? Jual beli tas branded harga selangit dengan perjanjian di awal, rupanya tak menghentikan aksi penipuan yang dilakukan Angela Lee.
Ya, meski di antara keduanya sudah ada perjanjian soal denda sebesar 1 juta rupiah per hari jika ada keterlambatan dalam membayar, nyatanya selebgram tersebut tetap tak mengindahkan hingga berselang 7 tahun lamanya. Saya menjelaskan kalau saya transaksi dengan Angela dengan sistem pembayaran cicilan berapa kali, cicilan pertama kapan, cicilan kedua kapan, cicilan ketiga kapan. Sedangkan kalau ada keterlambatan, saya kena in charge berapa ya waktu itu ya? 1 hari 1 juta kali ya, waktu ada keterlambatan. Dari 2017 nggak ada. Sama sekali nggak ada, cuman beberapa lalu ada lawyernya cerita ke saya, dia punya uang tapi menurut saya kalau hanya cuman bayarnya 10%, 20%, 30%, kok nggak ini ya, nggak pantas buat saya. Sedangkan saya masih tetap punya hutang dengan supplier kan, dengan nominal yang besar. 20% aja cuman berapa ratus juta, 700 juta, nggak bisa menutup, nggak nutup utang saya gitu. Meski telah dicurangi, Francisca Indriati tetap terbuka untuk kemungkinan mediasi. Namun bukan berarti merelakan hutang miliaran rupiah yang Angela Lee belum lunasi. Saya sih membuka semua kemungkinan mediasi. Saya bukan orang yang untuk ambisi, untuk masukin dia, saya nggak punya itu. Saya terbuka, dia mau berusaha damai dengan saya, it's okay. Yang penting balik lagi ya, tetap hutang, tetap dibayar. Aduh, jadi gali lubang tutup lubang gitu ya iya, di sini betul ya. sekali. Tapi susah juga ya kalau kita ngomongin tentang faktor ekonomi ya. Pasti udah terbiasa mendapatkan duit yang banyak ya, bawaannya ya mau menggunakan segala cara untuk mendapatkan duit yang banyak juga. Tapi Ya